Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini saya berada di kota Yogyakarta, tepatnya di kampus Universitas Gadjah Mada. Saya akan melakukan penelusuran, mendeteksi energi-energi yang sifatnya spiritual, yang sifatnya supranatural di tempat ini. Dengan metode penerawangan, saya akan mengungkap, benarkah Bapak Jokowi di tahun 80-an pernah kuliah di tempat ini? Karena kita ketahui bersama bahwasanya polemik ijazah Bapak Jokowi ini tidak ada hentinya, akan terus dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ikuti saya terus, Truno Pamungkas mengungkap kebenaran ijazah Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Masih terkait ijazah Bapak Jokowi, semakin menarik, semakin memikat hati, semakin membuat kita penasaran. Makanya saya akan terus kawal sampai masalah ini selesai. Selesainya seperti apa? Ya tentunya tidak ada lagi orang yang memperkarakan ijazah Bapak Jokowi. Saya akan sajikan cerita yang berimbang. Yang berimbang. Kalau saya mengatakan ijazahnya Bapak Jokowi, tentunya itu tidak benar. Karena apa? Karena UGM saja sudah mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi memang dikeluarkan dari sana. Ada bukti pembayaran SPP istilahnya ya. Kalau yang saya pahami, bukti pembayaran pendaftaran, ada teman-teman kuliahnya, ada teman-teman juga kuliah kerja nyata. Namun jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang semakin menarik, ya, semakin membakar semangat saya, ya, untuk komentar tentang ijazah Bapak Jokowi ini. Karena penyajian saya akan berimbang. Setiap ucapan dari orang-orang yang memperkarakan ijazah Bapak Jokowi di sini saya terjemahkan. Selain itu, tentunya dengan pandangan spiritual dan supranatural, karena memang saya bidangnya di situ. Kali ini ada ex-rektor UGM, yaitu Profesor Sopyan. Pada waktu itu diwawancarai oleh Rismon Sianipar. Banyak yang Bapak Profesor Sopyan ini ceritakan bagaimana Pak Jokowi kuliah di UGM. Bagaimana Profesor Sopyan juga mengatakan nilai Bapak Jokowi tidak memenuhi syarat untuk lulus. Bagaimana juga Profesor Sopyan mengatakan bahwa Bapak Jokowi meminjam ijazah. Ya, ijazah siapa saya jadi lupa, ya, karena memang Profesor Sopyan minta video yang beredar itu ditarik. Karena waktu bicara sama Rismon mungkin sebelum ngomong di video itu di briefing, ya, dipengaruhi dulu kalau menurut hemat saya, dan akhirnya terpengaruh. Ya mungkin ada iming-iming di balik itu semua, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Prabowo bahwa demonstrasi Indonesia gelap, demonstrasi pergi aja dulu, ini dananya dari para koruptor, ya. Jadi kita sebagai wong cilik, rakyat jelata juga berpikir,
Nah, benarkah Roy Suryo dan teman-temannya ini juga mendapat dana? Dan dananya dari mana? Nah, inilah yang akan terus diselidiki oleh pihak kepolisian tentunya. Nah, ya. Jadi ini nanti semuanya akan terungkap, teman-teman. Paling lama bulan Agustus, kasus ini akan selesai sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi ya kalau orang seperti Roy Suryo, Dr. Tipa, Dr. Rismon, Rizal Fadila, ya, ini semua satu rombongan ini terus seperti ini, ya Indonesia gelap, ruwet, terus memperkarakan ijazah orang lain. Ya, sedangkan legal standingnya mereka ini nggak ada meneliti harta orang lain. Kalau memang Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa punya legal standing, ya sudah semuanya diteliti. Ijazahnya Ibu Megawati, ijazahnya Bapak SBY, ijazahnya Bapak Prabowo, ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya sudah, panjenengan teliti. Silakan diteliti semua. Jangan hanya punya Bapak Jokowi. Nah, ya biar panjenengan nanti babak belur. Itu harta milik orang. Kalau orang mau lindungi sampai kiamat, nggak mau menunjukkan, ya terserah pemiliknya. Ya. Nah, gitu. Kalau panjenengan memang mau memberikan contoh, ya sudah, dipoto ijazahnya Rismon Sianipar yang kuliah di Jepang misalnya, dipoto yang kuliah UGM, dipoto skripsinya, dipoto bukti bayarnya, dipoto, dipost saja di media sosial. Katanya bangga, ini kuliah di UGM ini bangga. Tunjukkan coba panjenengan, apa enggak malu panjenengan? Punya ijazah dipertontonkan orang banyak, ya pasti malu. Walaupun bangga itu tidak harus menunjukkan, ya menunjukkan apa yang dibanggakan, nggak perlu. Nah itu ya sahabat ya, jadi jangan terpancing dengan ini semua. Nah saya kemarin hari Jumat ya tanggal 18 saya pergi ke Yogyakarta. Saya melakukan meditasi karena kan masih di bulan Suro. Ya profesi saya sebagai seorang spiritualis, saya napak tilas di makam Raja-Raja Mataram. Ya, Raja-Raja Mataram di Kutha Gede dan lain-lain. Nah, saya datangi juga makam Panembahan Senopati yang ada di Kutha Gede Yogyakarta. Lalu saya ada waktu senggang, saya datang ke UGM. Ada videonya di depan, saya jadikan openingnya. Pas ada tulisan Universitas Gadjah Mada di belakang saya bicara. Saya datang di sana. Lalu saya meditasi, juga sebenarnya napak tilas. Meditasi di sana itu merasakan vibrasi energi, getaran energi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi itu ada enggak gitu. Dan saya memang merasakan ada. Kenapa bisa dirasakan? Orang yang sudah lalu yang tinggal situ pasti bisa. Apalagi Bapak Jokowi ya menjadi presiden 2 kali, tentu beliau ini adalah orang pilihan, nggak sembarangan, makanya punya vibrasi energi yang cukup kuat ya. Walaupun sudah lama atau sudah lampau, kalau kita datangi di suatu tempat ya, itu pasti ada bekas-bekasnya secara spiritual dan supranatural, itu pasti ada. Orang ini pernah di sini enggak, itu bisa dirasakan melalui kemampuan spiritual. Ya, sama dengan di makam Panembahan Senopati. Ya, Raja Mataram pertama di Kutha Gede, saya juga di sana itu merasakan energi dan ingin menyatu dengan energi yang ada di tempat tersebut karena ada hal positif yang saya ambil dari itu. Nah, ya, jadi sahabat ya, itulah yang dilakukan oleh para praktisi spiritual kalau datang ke punden-punden atau tempat keramat. Nah, masih terkait dengan ijazah Bapak Jokowi. Nah, ini juga apa yang dilakukan oleh guru besar Profesor Sopian, ya ex rektor, ini dibantah oleh Bapak Kunchoro. Nah, Bapak Kunchoro ini mengatakan
Bapak Kuncoro ini masih aktif ya di UGM, teman-teman ya. Ini perlu kita ketahui. Memang Bapak Jokowi kuliah di sana dan lulus mendapatkan ijazah dari UGM. Nah itu ya. Nah itu. Jadi tidak ada hal-hal yang direkayasa oleh Universitas Gadjah Mada. Coba teman-teman bayangkan Universitas Gadjah Mada, terus terang saya baru datang sekali kemarin. Ini sangat luas dan sangat besar areanya. Ya. Sudah berapa juta orang yang lulus di sana. Kalau mau berbohong dengan satu ijazah, ini marwah UGM dipertaruhkan. Jadi sangat tidak mungkin UGM, universitas besar di Indonesia seperti ini, mau mempertaruhkan ya kredibilitasnya. Nggak masuk akal, teman-teman. Teman-teman kalau hadir ke UGM ya, ini dari pintu masuk itu sampai ke kiri sampai ke ujung sangat sana, udah berapa juta kalau dipikir dari pertama berdirinya UGM sampai sekarang yang sudah lulus kuliah di sana. Ya, jadi sangat amat tidak mungkin UGM mau sembrono ya. Istilahnya kong kali kong atau apapun untuk memalsukan ijazah seseorang. Ini sangat tidak mungkin. Ya, selain itu juga memang Bapak Jokowi pernah kuliah di sana dan ini juga diakui oleh rektor Profesor Sopyan tersebut. Pak Jokowi pernah kuliah di sana. Dia mengatakan nilainya tidak cukup. Ini sudah jelas. Ya. Masalah cukup tidak cukup itu kan rektor Profesor Sopyan ini mana bisa ingat. Ya. Mana bisa ingat waktu lampau Rektor Sopyan itu kan di sana. Bapak Jokowi belum jadi apa-apa. Siapa yang mau melihat, memperhatikan ya nilai-nilai, apalagi nilai ini ya, nilai ini lebih dalam lagi ini. Nilainya nggak cukup dan lain sebagainya. Kan nggak masuk akal. Apa yang disampaikan oleh Profesor Sopyan ini nggak masuk akal bagi saya. Ya, jauh panggang daripada api, jadi nggak matang-matang. Ya, tidak masuk akal, teman-teman. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kecuali Bapak Jokowi waktu itu jadi presiden dan Profesor Sopyan di situ menjabat sebagai rektor, bisa melihat-melihat, meneliti. Nah, namun Profesor Sopyan ini kan sudah dulu jadi rektornya, udah lama. Nggak mungkin lah Profesor Sopyan ini membuka file tersebut, nggak mungkin. Nah, di sini ada kebohongan, ini sudah pasti. Miss ini. Bahkan saya sendiri saja nggak ingat nilai-nilai yang saya miliki. Saya sendiri nggak ingat nilainya. Ijazah saya itu nilainya apa dan apa, nggak ingat. Nah ini kok bisa ingat? Profesor Sopyan ini kan aneh. Nah ini teman-teman ya, jadi ini janggal. Dan saya juga berharap kepada pihak kepolisian juga harus dipanggil Profesor Sopyan ini. Sama Betor Suryadi juga harus dipanggil. Ya, sama pengacaranya Ahmad Kozinudin ya. Itu juga harus dipanggil, ditanyai. Mana buktinya? Kok Profesor Sopyan mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah dari situ dan tidak lulus? Mana buktinya? Nilai-nilai Bapak Jokowi. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Nah, itu ya. Harus dijelaskan. Jadi jangan asal cabut ucapan minta maaf. Nah, itu kalau ada yang mengatakan ada sahabatnya mau datang menjumpai Pak Profesor Sopyan, ada yang menjaga berpakaian UGM 3 orang seperti yang dikatakan Rizmon Sianipar. Kalau memang itu betul-betul temannya Profesor Sopyan, mana bisa ditolak. Itu sahabat saya, biarkan masuk ya pasti masuk. Wong yang punya kuasa di rumahnya adalah Profesor Sopyan. Secara de facto itu rumahnya Bapak Profesor Sopyan. Nah, halaman rumah secara yuridis, jalan-jalan di halaman rumah juga itu masih kekuasaan Profesor Sopyan. Kenapa pula ada orang lain yang mengatur tamunya? Kan nggak mungkin apa yang disampaikan oleh Rizmon Sianipar. Ini teman-teman ya, jadi kita harus cerdas di sini. Harus cerdas. Ya, nggak mungkin kalau saya jamin 0%, min 0. Kalau Profesor Sopyan pernah melihat, meneliti nilai-nilai Bapak Jokowi sewaktu menjadi rektor, nggak mungkin.
Ya, ini sangat jauh panggang dari api. Ya karena apa? Urusannya gitu loh. Kok meneliti ijazah yang tahun 1984? Karena kalau tidak salah Profesor Sopyan ini menjabat rektor itu tahun 2002 atau berapa itu. Sedangkan Bapak Jokowi lulus 1985. Nggak mungkin lah meneliti itu, nggak mungkin. Ya, apalagi mengambil ijazahnya siapa, dibawa ke pasar pramuka, dirubah namanya. Itu gimana? Itu jelas nggak masuk akal. Kok bisa tahu seperti itu? Nah, ini polisi juga harus memanggil Profesor Sopyan ini. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, berpendapat ya, apapun itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Profesor Sopyan ini sudah dibantah oleh Bapak Kunchoro. Memang Bapak Kunchoro di sini mengatakan bahwa Bapak Jokowi betul alumni UGM dan dikuatkan oleh pejabat UGM yang saat ini menjabat, ya sudah melakukan pembicaraan dan tersebar luas di media sosial ya bahwa Bapak Jokowi memang lulus UGM dan ijazahnya sah dikeluarkan oleh UGM. Jadi tidak ada yang diragukan lagi. Kita berdoa semoga perkara ini cepat selesai ya teman-teman. Namun sesuai dengan terawangan saya, apa yang saya sampaikan ini bulan Agustus akan kelar. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga, nanti akan saya buat videonya secara terpisah. Bapak Jokowi memberikan semangat support kepada partai PSI ya, yang mana logonya baru yaitu seekor gajah. Nanti akan saya ungkap. Dan satu kutipan dari Bapak Jokowi, jangan buru-buru karena jatahnya di tahun 2034, kalau 2029 belum. Dan ini sudah saya prediksi sebelumnya di video yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu. Ya, nanti Mas Gibran Rakabuming Raka ini akan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2034. Ya, karena apa? Karena di tahun 2029 yang menjabat jadi presiden masih akan tetap Bapak Prabowo Subianto. Ini terawangan saya. Itulah sahabat, apa yang saya sampaikan, semoga ini menambah wawasan untuk kita semua sebagai wong cilik, rakyat jelata. Ya, jadi komentar-komentar kita harus disaring, harus kita berimbang, tidak memihak sana memihak sini. Ya, kita tinggal mengulas apa-apa yang sudah orang lain ucapkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.